Lebih dekat ke ini ya, batu bara. Iya. Itu belakang tanggal berarti. Sangat ketergantungan Pak Bupati. Ya pemirsa, Radiapo Hasiolan Sinaga dan Joni Waldi atau yang dikenal RHSJW, calon bupati dan wakil bupati Simalungun, mohon doa restu alim ulama untuk maju pada Pilkada Kabupaten Simalungun 9 Desember 2020 mendatang. Hal itu mereka lakukan saat mengunjungi pondok pesantren atau ponpes Yayasan Dr. Syekh Salman Daim Bandar Tinggi, Kamis 3 September 2020 sekitar 11 waktu Indonesia bagian Barat. Kedatangan calon bupati Simalungun RHSJW beserta rombongan disambut hangat oleh pimpinan pondok pesantren Yayasan Dr. Syekh Salman Daim, Buya Dr. Syekh Muhammad Nur Ali, Guru Besar Tarikat Naksabandiyah Al-Qaulidiyah Jalaliyah. Dalam pertemuan tersebut, Buya Dr. Syekh Muhammad Nur Ali sangat mengapresiasi atas kunjungan calon bupati dan wakil bupati Simalungun, Radiapo Hasiolan Sinaga, dan Haji Joni Waldi. Tampak keakraban yang begitu kental dalam pertemuan silaturahim tersebut, sehingga menimbulkan rasa kekompakan dan kekeluargaan antara umara dan ulama. Amin. Punya upaya, usaha ikhtiar, ya kan? Beruang, no? Uang bukan segala-galanya, tapi segalanya itu perlu uang. Mau mati aja pakai uang. Iya kan? Itu julpan, itu mayang yang pegang. Mati saya terbesar. Nanti sekali-sekali hadir, ingatan. Kalau dari bilang, maka saya bilang kumpulkan yang orang sini. Jangan kan kumpul mau banyak masuk tapi dari mana-mana, saya nggak suka itu. Ini asli membodohi, iya nggak? Yang punya hak pilih, nah itu, iya kan? Islam itu banyak golput sekarang aja nih. Buya Dr. Syekh Muhammad Nur Ali dalam pertemuan yang singkat tersebut memberikan pesan dan arahan serta nasihat kepada calon bupati dan wakil bupati Simalungun RHSJW. Setelah mendapatkan arahan seperti nasihat dari Buya, RHS dan JW beserta rombongan langsung berziarah ke makam guru besar almarhum Dr. Syekh Salman Daim, merupakan ayah kandung dari Buya Dr. Syekh Muhammad Nur Ali, dan sekaligus berkeliling melihat kondisi pondok pesantren Dr. Syekh Salman Daim. Daripada Allah dan doa daripada pimpinan kita, maka ini semua bisa terjadi. Tentunya tidak terlepas daripada mereka. Yang saya harapkan tentunya dari calon-calon bupati yang ada di Simalungun ini, yang memang saya harapkan itu yang mampu, punya visioner, punya komitmen jelas di dalam membangun Simalungun ini. Karena kita tahu selama ini Simalungun ini penuh dengan dengan kita tahu bahwa Simalungun ini heterogen masyarakatnya. Artinya calon pemimpin itu harus tahu kondisi situasi Simalungun saat ini. Dengan penduduk yang heterogen, dengan luas daerah yang cukup luas untuk wilayah Sumatera Utara. Tentu ini membutuhkan tangan-tangan yang terampil, yang punya komitmen jelas dan visi. Artinya dia harus visioner. Kalau tidak kita cari pemimpin yang memang punya talenta, keinginan, komitmen jelas dan kompetensi yang jelas, ini Simalungun akan tetap stagnan. Artinya jalan di tempat, baik itu pembangunan pendidikan rohani maupun pembangunan infrastrukturnya. Kita sama masyarakat Simalungun ini sudah merasakan beberapa tahun terakhir ini apa yang kita rasakan dengan infrastruktur yang ada. Tentu saya harap dengan calon-calon yang ada ini mampu berbuat dan berubah.
harus mampu menjawab. Jangan mereka hadir tidak menjawab. Jawab dalam arti yang jelas dan arti yang luas. Bukan hanya sekedar menjawab untuk kepentingan pribadi, tapi kepentingan masyarakat, khususnya Simalungun. Jangan ada perbedaan. Satu hal yang sangat penting, belajar dari pengalaman pilkada-pilkada yang terdahulu di daerah-daerah. Ada benturan-benturan, pemanfaatan-pemanfaatan, sehingga terjadi benturan-benturan, pemanfaatan agama untuk kepentingan politik, sehingga terjadi gesekan-gesekan, terjadi gap di tengah masyarakat. Saya sebagai tokoh agama di Simalungun, ini jangan terjadi di Simalungun. Amin. Saya yakin dan percaya bahwasanya masyarakat Simalungun itu udah pintar, sudah cerdas-cerdas. Jadi nggak perlu lagi dimomok-momoki, tidak perlu lagi digesek-gesek dengan isu-isu murahan itu. Saya yakin dengan calon yang ada ini mampu menghandle itu semua. Kita harap mereka harus mampu berbuat dan mampu berubah dan mampu menjawab. Itu untuk sementara waktu dari saya. Begini, untuk memilih satu pemimpin itu yang kita cari itu pemimpin daerah, pemimpin negeri, bukan pemimpin daripada agama itu. Janganlah terbentur atau dibenturkan. Janganlah kita mudah masyarakat Simalungun itu terpengaruh atau dipengaruhi oleh sesuatu yang datangnya dari luar negeri kita. Karena yang tahu Simalungun itu masyarakat Simalungun. Amin. Kita harus cerdas masyarakat Simalungun itu. Jangan mau digesek-gesek dengan isu-isu murahan seperti terjadi di daerah-daerah lain. Tapi saya yakin dan percaya dengan wajah-wajah calon ini mampu menjawab, amin, mampu mengatasi, agar bagaimana Simalungun ini ke depan memang betul-betul berubah. Bukan hanya retorik, tapi ini real, fakta. Saya harap tadi sudah saya buat satu pertemuan yang memang sudah kita bahas dengan dengan Pak Bupati, calon Bupati, dengan Wakil. Ini kami membangun satu komitmen yang jelas ke depan. Untuk bukan kepentingan mereka atau saya, tapi kepentingan Simalungun dan masyarakat Simalungun itu. Mudah-mudahan ini diijabah oleh Allah. Amin. Amin. Saya minta kepada masyarakat seluruh Sumatera Utara, mungkin yang ada Simalungun yang ada di luar, ya, atau masyarakat yang memang berdomisili di Simalungun, janganlah menjadikan suatu pilkada ini suatu ajang perpecahan atau coba mari sama kita dukung masyarakat Simalungun yang ada di luar, baik di provinsi-provinsi luar. Coba ayo sama-sama kita turun tangan, turun balik Marsipati Utara, kita bangun ini. Kita bangun Simalungun. Saya tidak mempengaruhi atau mempengaruhi masyarakat Simalungun harus si A, si B. Tapi kita sudah tahu siapa yang terbaik, mana yang baik dan mana yang terbaik. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya baik, terima kasih. Pertama-tama kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena kita diberikan kesehatan, terlebih-lebih kesempatan dapat bertemu dengan tokoh agama kita, tokoh yang sangat strategis, dan ini merupakan suatu momen bersejarah bagi saya. Saya bisa diterima di pesantren yang sangat luar biasa ini. Harapan saya, harapan kami, dan harapan kita tentu Simalungun ini ke depan bisa dipimpin orang yang benar-benar amanah dan benar-benar orang yang bisa mengayomi masyarakatnya, terkhusus persoalan klasik yang ada di daerah kita ini bisa bersama-sama kita, khususnya para ulama yang ada di Kabupaten Simalungun ini, mari sama-sama kita membangun ini. Mari bersinergi kita membangun ini. RHS Gateway tidak bakal bisa membangun ini sendiri. Ini dibutuhkan kerjasama kita semua, khususnya Buya untuk membimbing kami, mendukung kami untuk membangun Kabupaten Simalungun. Demikian. Oke. Mungkin ada tambahan dari Pak Wakil? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah pada hari ini kita berkenan bertanya Buya di pondok pesantren ini, dan ini luar biasa. Terima kasih Buya dengan seluruh jemaah. Kami merasa
dapat penghargaan yang luar biasa berjumpa dengan beliau. Kemudian tadi secara khusus kami dibekali dengan berbagai wejangan yang intinya itu membangun Tanah Habunaran Duguna ini dengan bijaksana, dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat yang ada. Buya katakan tadi bahwa Simalungun adalah negeri yang majemuk, negeri berbilang kaum. Oleh karenanya kami berharap ya seluruh komponen yang ada ini, kami menghimbau atau meneruskan pesan Buya tadi harus dilibatkan dalam proses pembangunan ini. Dan kami dengan Pak Radiaku Wasiolan Sinaga sebagai calon Bupati Simalungun, kami sudah mewakafkan diri kami untuk membangun Tanah Habunaran Duguna. Amin. Habunaran Duguna berarti kebenaran adalah pangkal segalanya. Orang yang menantang ini tentu dia akan tidak selamat ya Pak ya. Oleh karenanya pada Buya, seluruh komponen masyarakat ini benar-benar mendukung kami, maka tentu ini akan sangat kami hargai, akan sangat kami apresiasi. Mari bersama kita bangun Simalungun ke depan, Simalungun yang rakyatnya itu sejahtera. Dalam satu bahasa barangkali kalau kita di Islam ingin kita menciptakan kampung kita ini kampung yang baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Amin. Ya, kampung yang sejahtera dia tapi rukun dan damai. Amin. Itu yang kita inginkan. Barangkali Buya itu yang bisa sampaikan pesan-pesan moral Buya untuk menjadikan pelita di dalam perjuangan kita atau kami dan kita bersama. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bandar Tinggi Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Tim Liputan, Nasrin, Mona Lisa mengabarkan.